Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam ke-6 dari Kebaktian Kebangunan Rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian. Ada tips dengan judul Ramah Tamah yang akan dibawakan oleh Ibu Sonia Kamagi SPD. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rudy L. Franz Emin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Pendeta Richard Siwu SAG. Satu minggu yang lalu Tuhan telah pimpin kita dalam rumahnya itu. Mari cari berkat-Nya. Hari Sabat yang suci, hari perhentian indah. Hari Sabat yang suci, hari perhentian indah. Kami datang mencari Tuhan Yesus penebus. Terima kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Hindarkan nafsu dunia, diamlah dalam Yesus. Hindarkan nafsu dunia, diamlah dalam Yesus. Kami puji nama-Mu, hampirlah pada kami, agar pandang mulia-Mu di rumah-Mu yang suci. Berilah kami ya Allah, sukacita selamanya. Berilah kami ya Allah, sukacita selamanya. Kabarkanlah Injil-Nya, tobatkan yang berdosa. Bukakanlah anugerah bagi orang yang lemah. Setia sucikan sabar hingga sampai di surga. Setia sucikan sabar hingga sampai di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkat sukacita bagi kami di malam hari ini. Kami sedia untuk memulaikan KKR kami di malam hari ini. Kami membutuhkan Roh Kudus boleh memberkati kami. Peralatan yang digunakan boleh berjalan dengan baik. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam acara KKR di malam hari ini, Engkau juga boleh memberkati sehingga mereka boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, itu boleh kami mengerti, dan itu juga boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami meserahkan acara KKR kami di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau boleh bersama-sama dengan kami, sehingga acara KKR di malam ini boleh jalan dengan baik, menjadi berkat bagi yang melayani, dan menjadi berkat juga bagi yang mendengarkan KKR di malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Ini doa kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Selamat malam Bapak, Ibu, sahabat Cornelius Media di mana saja berada. Tidak terasa kita sudah berada pada malam yang ke-6 dalam kegiatan KKR Net dengan tema Happiness with Jesus. Bahagia bersama Yesus. Saya berharap Bapak, Ibu, sahabat Cornelius Media dapat menikmati pembahasan melalui tips dan terlebih firman Tuhan yang telah dibagikan. Judul tips malam hari ini adalah ramah tamah. Pasti Bapak Ibu senang bergaul dengan orang yang ramah tamah. Demikian juga orang akan senang bergaul dengan kita yang ramah tamah. Keramahan atau ramah tamah itu dibutuhkan ketika kita membangun persahabatan dengan tujuan apa saja. Orang mudah akrab dengan kita jika memiliki sifat ramah tamah. Tidak mudah membahas topik ini, tapi saya akan coba membawakannya dan berusaha untuk menghidupkannya. Arti keramahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat ramah, kebaikan hati, dan keakraban dalam bergaul. Keramahan adalah sikap manusia di mana manusia saling menyayangi, bergaul, berteman, bertutur kata yang sopan, dan memberikan situasi hangat kepada teman atau orang lain. Sikap ramah adalah salah satu nature dari bangsa Indonesia yang semakin pudar seiring zaman, khususnya di kota-kota besar di mana sifat individualistis menjadi sikap yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Sikap ramah juga menjadi salah satu sifat yang tidak terlalu dianggap penting untuk dimiliki. Padahal sifat tersebut memiliki banyak sekali manfaatnya bagi orang lain dan terutama bagi kita sendiri.
Berikut ini ada 7 manfaat bersikap ramah kepada orang lain. Ini saya ambil dari Indonesia One 25 Januari 2022. Yang pertama, membuat orang lain menjadi semangat. Salah satu manfaat yang terpenting dari bersikap ramah adalah kita dapat menularkan semangat dan keceriaan dalam hidup orang lain. Senyuman hangat, ucapan terima kasih, ucapan selamat pagi atau sore diekspresikan dengan tulus dan ramah, sanggup membuat orang lain bangkit dari keterpurukan yang mungkin saja sedang ia alami. Yang kedua, memberikan kebaikan yang tidak terduga. Ketika kita menunjukkan kebaikan dan sikap ramah kepada orang lain, terkadang kita akan menerima keuntungan dan kebaikan yang tidak terduga. Memang niat hati kita bersikap ramah bukanlah untuk mendapatkan balasan. Tapi ketika kita menunjukkan keramahan dengan tulus dan tanpa pamrih, pasti orang tersebut akan dapat merasakan energi kebaikan yang kita pancarkan. Dan sangatlah mungkin bagi dia untuk membalas kebaikan kita dengan cara yang tidak terduga. Kita tidak pernah tahu itu. Yang ketiga, mendapatkan teman baru. Sikap ramah terhadap orang yang baru kita temui akan membuka pintu masuk bagi pertemanan. Kita sudah banyak mendengar banyak kisah persahabatan yang titik awal pertemuannya hanya karena mengantri di kantin sekolah atau di lift ataupun di jalan. Ironisnya memang di kota-kota besar, niat baik menyapa orang yang tidak dikenal seringkali diterjemahkan sebagai modus kejahatan yang tersembunyi. Tapi jangan biarkan stereotip itu membuat kita ragu untuk bersikap ramah. Jangan khawatir karena ucapan tulus yang berasal dari hati pasti akan memberikan dampak. Yang keempat, memulai rantai kasih. Senyuman sifatnya menular. Kita akan terhubung dan merasakan energi satu sama lain. Saat kita memberikan senyuman yang tulus, orang lain pun bisa merasakan energi yang dilepas lewat senyuman. Inilah resep ajaib untuk memulai rantai kasih antar sesama. Yang kelima, membuat kesan yang sangat baik. Kesan pertama adalah hal yang sangat penting bagi hubungan pertemanan maupun hubungan kerja. Saat kita memunculkan impresi yang baik bagi orang lain di awal perkenalan dengan cara bersikap ramah, maka dalam tahap selanjutnya pun hubungan pertemanan, hubungan bisnis maupun hubungan kerja akan menjadi lebih mudah terbangun. Yang keenam, membuka pintu komunikasi. Sikap yang ramah akan membuka pintu komunikasi. Memang tidak semua orang yang kita kenal akan menjadi sahabat atau hanya sekedar kenal. Namun apapun hubungan yang terjalin dengan seseorang adalah hal yang sangat baik untuk membuka akses komunikasi dengan mereka, karena hal itu pasti akan membawa manfaat. Bisa jadi orang yang kita ajak berkenalan memiliki info penting tentang orang yang sedang kita cari atau kebutuhan tertentu yang ingin kita dapatkan. Hal itu membuka pintu kesempatan yang luas bagi hidup kita. Dan yang terakhir adalah membangun rasa saling hormat. Manusia selalu ingin terhubung dengan orang lain yang mengasihi dirinya. Sikap ramah yang kita tunjukkan akan memunculkan rasa hormat dan saling menghargai dengan orang lain.
Ya, beberapa orang ingin dihormati dengan cara menunjukkan sikap arogan, otoriter dengan emosi yang meledak dalam kemarahan. Padahal cara seperti itu justru membuat kita menjadi bahan tertawaan orang lain. Namun sebaliknya, jika kita menjadi pribadi yang tulus dan hangat, maka dengan sendirinya orang akan melihatmu sebagai pribadi yang berkarisma. Sehingga rasa hormat dan respek terbangun dengan sendirinya. Itulah segudang manfaat bersikap ramah kepada orang lain. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, sahabat Cornelius Media di mana saja berada, ramah tamah itu penting dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan juga untuk diri kita. Orang yang ramah tamah pasti disukai banyak orang. Mari kita minta kuasa Tuhan menyanggupkan kita untuk mempraktekkan kebiasaan ramah tamah. Tuhan memberkati. Sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang lagi bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, sehingga kebaktian kebangunan rohani, Happiness with Jesus, dapat dilaksanakan. Berdoa secara khusus, Pendeta Rudy Franz, yang dikhususkan untuk membawakan firman, kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu dapat menjadi bagiannya. Mendoakan sahabat umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat limpah dari sorga, sehingga ada sukacita dan ada pujian bagi-Mu Tuhan. Mendoakan daerah misi Minahasa Utara Bitung, mulai dari pimpinan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya berkat-berkat limpah dapat senantiasa menjadi bagian mereka. Mendoakan secara khusus anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Mendoakan anak-anak kami yang bergumul dalam bidang pendidikan, Tuhan karuniakan keberhasilan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Begitupun anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong mereka menemukan yang terbaik bagi mereka. Mendoakan masing-masing keluarga kami dengan setiap pergumulan yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Kiranya berkat-berkat sorga Tuhan senantiasa berikan, sehingga kami ada kemampuan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Mendoakan pimpinan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai ke seluruh pemerintahan yang ada di pelosok desa. Biarlah Tuhan tolong mereka agar dapat memimpin negara kami dengan baik,
sehingga kami dapat memiliki damai sejahtera dan ada sukacita di dalam kami melayani akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kebaktian kebangunan rohani Happiness with Jesus hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudy L. Franz Emin. Beliau menikah dengan Ibu Sonia Kamagi SPD dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Pendeta Rudy Franz saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Kepastian. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita boleh mengikuti kembali KKR Net dengan tema Bahagia dalam Kepastian. Kerjasama Cornelius Media dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Baik Bapak Ibu, sahabat Cornelius Media di mana saja berada, sebelum kita memulaikan untuk mempelajari firman-Nya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami boleh mengikuti kebaktian kebangunan rohani net pada saat ini. Firman Tuhan akan dibentangkan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Roh Kudus. Berkati Bapak Ibu, sahabat Cornelius, di mana saja berada. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan. Berbicaralah, gunakanlah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Judul kita pada malam hari ini adalah bahagia dalam kepastian. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak suka bahagia? Siapa yang tidak suka kepastian untuk memperoleh kebahagiaan? Walaupun hanya janji, itu sudah menyenangkan akan orang yang kita kasihi. Apalagi ketika janji itu adalah bahagia. Dalam firman Tuhan,
kita akan mempelajari satu teladan, satu perintah yang Yesus Kristus perintahkan untuk kita laksanakan adalah satu upacara kudus. Untuk menjawab judul kita pada malam hari ini. Yohanes 3 ayatnya yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus Kristus tahu tujuan perkataan daripada Nikodemus. Ayatnya yang ketiga, Yohanes pasal 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayatnya yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Apa jawab Yesus ayat yang kelima? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh? Yohanes 3 ayat 7. "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sebagai umat Kristiani, ajaran kitab suci, dilahirkan kembali dari air dan roh adalah upacara pembaptisan. Permandian, baptisan adalah merupakan praktek di mana seseorang dilahirkan dengan air dan roh. Yohanes 14 ayat 15 di sana menekankan apa bukti kita mengasihi Tuhan. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Baptisan adalah perintah daripada Yesus Kristus untuk kita turuti. Kalau kita berkata kita mengasihi Dia, kita harus mengikuti perintahnya, dan khusus malam ini penekanan tentang baptisan. Yakobus 2 ayat 17. "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Tidak perlu menurut perintah Tuhan. Kan kita sudah beriman kepadanya. Tapi apa yang dikatakan Rasul Yakobus? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pula ketika kita membaca, mengetahui baptisan adalah perintah, kita harus menuruti dan boleh mengikuti teladannya dalam baptisan yang kudus. Lihat saudaraku,
Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 24. Lebih lanjut, Rasul Yakobus berkata, "Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Benar, ketika orang berkata, yang penting saya beriman kepada Tuhan. Oke, ketika imanmu sejati, iman itu dengan sendirinya akan disertai dengan penurutan. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita akan lihat satu teladan. Teladan siapa yang harus kita ikuti tentang pembaptisan ini? Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lihat saudaraku, Anak Allah yang menjadi manusia, dia juga mengikuti kehendak Bapanya. Dia harus memberikan teladan pembaptisan. Dan dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 14 Matius pasal 3. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yohanes mengetahui siapa dia yang datang minta dibaptiskan. Oleh sebab itu Yohanes berkata, "Aku yang harus dibaptiskan olehmu." Apa yang Yesus katakan kepada Yohanes saat itu? Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia harus menggenapkan kehendak Allah, teladan di dalam baptisan. Lihat bukti daripada Bapa di sorga merestui dan mengaminkan apa yang Yesus teladankan kepada manusia. Ayat 16 Matius pasal 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tuhan Yesus Kristus ketika menjadi manusia, dia mengikuti kehendak Bapanya di surga dalam upacara baptisan. Pasti ada pertanyaan, bukankah sekarang banyak denominasi gereja yang mempraktekkan berbagai macam baptisan? Ada begitu banyak. Tapi supaya kita tidak salah, siapa atau di mana kita mencari cara baptisan yang Allah kehendaki? Tentunya dalam Alkitab. Efesus pasal 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu baptisan. Satu model baptisan. Yesus Kristus teladan kita. Tidak ada yang lain. Bagaimana cara Yesus ketika dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kata penting di sini adalah keluar, ya, kalimat pendek, keluar dari air. Berarti ada banyak air. Wadah yang besar, bukan di tempat yang kecil. Yesus keluar dari air.
mari kita lihat arti kata baptisan itu supaya kita lebih jelas bagaimana baptisan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dalam bahasa Latin, baptisan adalah baptizo. Apa artinya? Dimasukkan ke dalam air, dibenamkan, diliputi oleh air, dicemplungkan, dicelupkan, dibasuh, dimandikan. Saudaraku, artinya tubuh atau benda itu semuanya dimasukkan ke dalam air atau seluruhnya basah karena air. Tapi bukankah kalau mengikuti teladan Yesus harus ke tepi sungai Yordan? Oh saudara, Yohanes pasal 3 ayat 23 dikatakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Apa sebab di Ainon? Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Prinsipnya banyak air. Dimanapun ketika banyak air, pembaptisan boleh dilakukan di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan sebagaimana Yesus dibaptis di tempat yang banyak air. Ada tempat yang dipercayai Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dan banyak para wisatawan religius ketika berkunjung di Timur Tengah, mereka tidak melupakan untuk mengunjungi tempat yang diyakini Yesus dibaptis di sana. Nah, arti baptisan baptizo dalam bahasa Inggris, ya, immersion, diselamkan. Dan ini dikuatkan oleh para arkeolog, ya, penemuan-penemuan, bahkan sejarawan gereja membuktikan bahwa baptisan dengan cara diselamkan adalah praktek gereja hingga abad 12 dan 13. Gereja mempraktekannya hingga abad 12 dan abad 13. Setelah itu, berbagai macam model cara pembaptisan yang sekarang dipraktekkan oleh banyak gereja berbeda-beda. Bahkan seorang tokoh agama, James Cardinal Gibbons, dalam bukunya Faith of Our Fathers, edisi ke-94, halaman 277. Untuk beberapa abad lamanya, gereja Kristen membaptiskan dengan cara diselamkan. Tetapi sejak abad 12, baptisan katanya dengan cara dipercikan menjadi tradisi gereja. Lebih lanjut, gereja memiliki kuasa katanya untuk mengatur cara yang cocok dengan situasi dan keadaan. Diakui, baptisan diselamkan itu adalah praktek gereja yang mula-mula. Tetapi katanya gereja mempunyai kuasa untuk situasi dan keadaan. Nah, saudara, Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Apa sebab? Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Cara pembaptisan yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci adalah cara yang terbaik dan itu harus dipraktekkan. Tapi manusia mencoba untuk merubahnya. Ada banyak gereja di Eropa yang memiliki kolam baptisan. Di Italia saja, saudaraku, katanya ada 66 gereja besar yang memiliki kolam baptisan. Kemudian dalam penemuan dan juga penelitian, gereja zaman dulu, gereja mula-mula menggunakan juga metode baptisan. Abad yang pertama, ya, gereja abad pertama di Filipi, ada bukti kolam
baptisan. Bahkan di tempat yang sulit untuk mendapatkan air, kolam baptisan disediakan di satu gereja. Oleh sebab itu, bagaimana kita bahagia ketika kita tidak mempunyai kepastian tentang jawaban daripada Tuhan di dalam penurutan atau teladan yang ditinggalkan untuk kita ikuti. Yohanes 3:3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali adalah kepastian, kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Baptisan adalah suatu keharusan. Harus supaya pasti di dalam kebahagiaan kita berhubungan dengan Tuhan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Suatu keharusan. Lambang pengertian baptisan itu apa? Saudara, Roma 6 ayat 3 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Lanjut ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, ini saudaraku, 3 hal ketika upacara baptisan diadakan. Pertama, itu melambangkan manusia lama kita dikuburkan atau mati bersama-sama dengan Kristus ketika Dia mati. Dan setelah kematian itu menimpa akan Yesus Kristus, itu juga melambangkan kematian manusia lama kita dan kita dikuburkan bersama-sama bagaimana Yesus juga dikuburkan. Dan ketika kita keluar dari air, melambangkan manusia baru yang telah bangkit karena Yesus juga dibangkitkan. Jadi baptisan adalah melambangkan kematian Kristus, Dia beristirahat di dalam liang kubur dan juga dibangkitkan. Itu juga adalah harapan bagi kita sebagai manusia. Manusia lama kita mati, kita dikuburkan dan kita dibangkitkan ketika kita mengalami baptisan air dan Roh. Ini adalah amanat Kristus. Penting. Salah satu amanat ketika dekat-dekat Yesus mau naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah Yesus, baptisan adalah perintahnya. Oleh sebab itu ini penting untuk kita turuti. Setelah kita mengalami baptisan, kita masih lagi belajar akan kehendak Allah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara, siapa saja yang boleh dibaptis? Bukan semua orang, tetapi ada prosedur seseorang mengatakan saya siap dibaptiskan. Yang pertama, seseorang bisa dibaptiskan ketika dia sudah belajar. Dia diajar. Tanpa belajar firman Tuhan, dia tidak akan dibaptiskan atau belum siap untuk dibaptis. Matius 28:19 tadi. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Ketika dijadikanlah semua bangsa muridku. Murid berarti ada guru. Apa yang terjadi pertemuan murid dan guru? Ada pengajaran di sana. KKRNet malam hari ini, sepanjang 1 pekan, itu merupakan saudaraku adalah wadah untuk kita belajar. Kemudian, yang kedua, apa syarat yang kedua setelah belajar? Percaya. Bisa kita belajar seluruh firman Tuhan. Bahkan kita menguasai. Tetapi tidak ada keyakinan di hati kita. Kepercayaan terhadap pengajaran itu. Orang yang sudah belajar dan percaya apa yang dia sudah pelajari. Dia sudah siap untuk dibaptiskan. Tetapi ada satu syarat lagi saudaraku ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Selanjutnya, ketika dia sudah diajar, dia percaya, dia harus bertekad di hatinya. Dia mau tinggalkan akan kebiasaan lamanya. Dia bertobat. Karena tanpa bertobat, dia juga belum layak untuk menerima baptisan. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat. Bisa belajar. Mungkin percaya. Tetapi tanpa pertobatan sia-sia baptisan yang engkau alami. Ada yang berkata, pendeta, tapi saya sudah punya agama. Apakah saya harus dibaptiskan? Saudara, kisah pasal yang ke-8 ayat 36. Ini kisah seorang sida-sida dari Ethiopia. Kita sudah ketahui ceritanya. Dikatakan ketika Filipus tiba-tiba roh membawa dia dan bertemu dengan sida-sida. Ayat 36 kisah pasal 8. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dalam perjalanan itu mereka telah belajar. Dan saya tahu sida-sida itu juga telah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mengetahui dan sedikit belajar. Tetapi bertemu dengan Filipus lebih diyakinkan. Dan dia tidak bisa menolak kuasa Roh Kudus untuk menyerahkan diri dibaptis oleh Filipus. Ayat 37, kisah pasalnya yang ke-8. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lihat, ketika belajar, dia harus percaya. Jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia diajar, dia mengerti, kemudian dia percaya. Tentunya dengan pertobatan. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Setelah dia percaya, dia mau bertobat saudaraku. Dia dan Filipus turun ke dalam air. Ini juga penegasan bahwa pembaptisan dilakukan di banyak air. Turun katanya ke dalam air. Dan Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Karena dia telah mendapatkan
kepastian kebahagiaannya. Ada yang berkata, bolehkah saya dibaptis 2 kali? Kita lihat dalam Kisah 19 ayat 2. Ini adalah percakapan Rasul Paulus dengan beberapa orang percaya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat selanjutnya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah punya kepercayaan. Mereka sudah mempunyai agama. Tetapi ketika mereka mendengarkan pelajaran firman Tuhan yang menurut mereka baru kali itu didengar tentang Roh Kudus, mereka menerima kembali akan kebenaran Kristus dan dibaptiskan oleh Rasul Paulus. Saudara, ada yang beralasan, saya punya keluarga besar. Saya tinggal di lingkungan di mana ketika kita akan tanda kutip mempermainkan agama, kita akan dikucilkan. Saya malu. Lukas 9 ayat 26. Yesus berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Anak Allah, Yesus Kristus akan malu mengakuinya di hadapan Bapa. Lebih tegas, Yesus berkata kepada Nikodemus, menjadi pelajaran bagi kita. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kebahagiaannya belum pasti ketika tidak ada kata-kata bahwa engkau siap untuk menerima keselamatan ketika Yesus Kristus datang kali yang kedua. Pembaptisan. Sebab aku berkata kepadamu, jawab Yesus, ayat 5. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, baptisan, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Janganlah engkau heran, ayat 7. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Firman Tuhan mengajak kita bahwa Yeskel 18, 19, 20. Mungkin kita berkata, saya tergantung kepada orang tua saya, tergantung kepada suami saya, tergantung kepada anak-anak saya. Saudara, Yeskel 18 ayat 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, yang tidak mau mengikuti praktek yang Tuhan harapkan, itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Ketika terjadi percakapan, Raja Agripa, saudaraku, Kisah 26:27-28. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Apa jawab Agripa? Ayat 28. Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Bapak Ibu,
sahabat Cornelius Media di mana saja berada, kita diharapkan bukan hampir-hampir menerima kebahagiaan yang pasti di dalam Kristus melalui baptisan. Karena Matius 7:21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baptisan sebagaimana Yesus dibaptiskan adalah kehendak Bapa di surga. Sebab pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa jawab daripada Tuhan waktu itu? Ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat 16 Kisah 22. Sekaranglah waktunya. Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Oh, nanti tahun depan ketika sudah ini dan itu. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hari inilah, Ibrani 3:15. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari inilah hari yang terbaik untuk menerima Kristus. Karena Kristus sedang mengetok hatimu. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Karena hanya dialah kepastian, kebahagiaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertakhta di surga. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan adalah kebahagiaan dalam kepastian. Dan praktek yang Yesus tinggalkan adalah kepastian untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Upacara baptisan. Dan kiranya baptisan yang kami alami, yang akan kami alami, bukan hanya baptis dengan air, tetapi karena kesungguh-sungguhan kami juga dibaptis oleh Roh Kudus. Berkati Bapak Ibu sahabat Cornelius Media dimanapun berada, dengan berbagai macam pergumulan dan rencana hidup. Berkati rumah tangga masing-masing. Kiranya kebahagiaan surga Tuhan berikan. Berkati juga Cornelius Media, semua kru, peralatan yang digunakan untuk penyebaran kabar selamat. Kami rindu Tuhan, waktu Yesus Kristus datang kali yang kedua, tidak ada yang ketinggalan. Kami boleh bertemu dalam kerajaan surga, hidup kekal, bahagia selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok pagi berjudul Bahagia Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Leri Raranta STH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.